Halo, Ya, ayo Pak Aung, ini sepertinya udah ngumpul semua Pak Aung. Saya izin absen ya Pak Aung. oke, siap. Ya, ya, selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Siang, Pak. Ya, ini agak terlambat ya kuliahnya ya, karena memang tadi mata kuliah perpajakan agak molor, tapi tidak apa-apa. Kita mulai saja sebelum tertinggal jauh waktunya. Saya absen, Mas Abraham hadir, Hadir, Pak. Amaliani hadir, Hadir, Pak. Amalani hadir, Hadir, Pak. Anissa hadir, Anissa nggak ada, Aprisa, Hadir, Pak. Dian Putri, Hadir, Pak. Dika Fitria, Hadir, Pak. Dwi, Hadir, Pak. Elvira, Hadir, Pak. Erni, Virus, Hadir, Pak. Virus. Erni, Hadir, Pak. Jin, Hadir, Pak. Lutfina, Maisaroh, Nur Tauhid, Hadir, Pak. Nurul, Hadir, Pak. Pradita, Hadir, Pak. Reva, Hadir, Pak. Religia, Hadir, Pak. Rifka, Hadir, Pak. Sang Raditya, Hadir, Pak. Hamid, Hadir, Pak. Siti Nur Ahdilah, Hadir, Pak. Soekarno, Hadir, Pak. Taufik Hanif, Wanda, Hadir, Pak. Wan Yuri, Hadir, Pak. Winda, Yuvita, Novi sertifikat mobilnya divisi acara atau divisi menulis? Oke, Yuvita hadir, Winda, Taufik Hanif hadir, Ya. Maisaroh, Sarah sama Lutfina hadir, Pak. Ada bermasalah dengan mic katanya di pesan. oke, berarti yang nggak hadir cuman Winda sama Yuvita ya. Oke, baik. Nanti kalau terlambat bisa langsung kontak saya untuk saya masukkan. Waktu dan tempat kami kembalikan lagi kepada Pak Uung. Pak Uung untuk melanjutkan kembali Pak Uung. Waktu dipersilakan sepenuhnya Pak. Oke, terima kasih Pak Yogi. Saya ulangi lagi, ini karena habis di absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Siang ini kita mau membahas tentang human resources, sumber daya manusia. Sudah bisa dilihat di screen. Sudah, Pak. Oke. Jadi gini teman-teman, seperti halnya komputer ya. Komputer itu ada hardware, ada software, ada brainware gitu. Jadi kalau di event ada SDM itu berarti apa brainware-nya. Ada brainware-nya. Dan perangkat otak. Saya ibaratkan misalnya dalam sebuah sistem komputer ada hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, kemudian brainware, ada perangkat otak. Dan di event juga sama. Perangkat SDM-nya adalah perangkat brainware, perangkat otaknya. Dan
ini merupakan penggerak dari sebuah event. Penggerak. Jadi mutlak dibutuhkan. Kemudian mengapa SDM penting? Juga karena sebagai pencipta sistem kerja. Jadi sebuah event tidak akan berjalan ketika sistem itu tidak ada, tidak diciptakan. Jadi harus ada sistem kerja, ada perangkat keras dan perangkat otaknya. Kemudian dalam sebuah event manajemen membutuhkan SDM yang cerdas, kreatif, dan cekatan. Ini yang biasa saya lakukan. Gitu. Jadi yang namanya sebuah peristiwa yang itu melibatkan banyak orang, otomatis butuh penggerak yang mengurus sekumpulan orang dengan sebuah sistem biar menarik, harus kreatif kan gitu. Jadi memang 3 unsur ini sebaiknya dimiliki oleh SDM dari event organizer, cerdas, kreatif, cekatan. Itu poinnya. Kemudian dalam menyiapkan SDM dalam event, menyiapkan SDM dalam event. Jadi setelah step-step kemarin, jadi biasanya yang saya lakukan itu ketika kita membuat event ada mungkin 3-5 orang yang sebagai leadernya gitu, itu membuat konsep utuhnya. Misalnya bikin sebuah kompetisi atau mungkin konser musik gitu ya. Buat sistemnya hanya 5 orang, menentukan posisinya yang dibutuhkan apa. Kalau dalam konser musik itu butuh pimpro, butuh sutradara, butuh stage manager, butuh LO untuk liaison officer, kemudian butuh unit yang lainnya. Itu dalam konser musik. Banyak sedikitnya SDM dalam sebuah event itu juga bergantung pada skup event itu diadakan. Jadi misalnya kita melibatkan cuman event hanya pertandingan antar RT gitu ya, tidak banyak dibanding dengan antar kabupaten atau mungkin nasional gitu. Jadi ini masuk dalam kerangka menyiapkan SDM dalam event. Itu yang pertama kali kita mencermati skala event. Skalanya sejauh mana dan kebutuhan SDM-nya. Jadi kita menyiapkan SDM panitia 17-an tingkat desa mungkin itu juga akan berbeda dengan tingkat provinsi atau tingkat kabupaten. Nah, ini penting kecermatan dari sebuah sistem yang ditangani oleh beberapa orang leader kan gitu, pemimpin. Di sini biasanya dalam persiapan itu hanya beberapa orang yang dia sibuk dengan konsep, sibuk dengan rumusan-rumusan, kemudian aturan main dan lain sebagainya. Itu yang disibukkan oleh beberapa leader dalam merancang sebuah event. Nah, termasuk merancang kebutuhan SDM-nya. Misalnya event yang mau kita adakan business plan competition gitu. Yang dibutuhkan apa? Kita adakan
inventarisir. Jadi yang kedua di sini adalah inventarisir kebutuhan SDM. Otomatis kita harus sudah ngerti skala eventnya sejauh mana. Nah, ini sangat harus membutuhkan hal-hal yang detail ya. Jadi kebutuhannya. Jadi misalnya saya contohkan event kita business plan competition. Ketika nanti ada pendaftaran, itu bagaimana kan otomatis dibutuhkan tim pendaftaran, satu tim pendaftaran. Kemudian tim verifikasi misalnya dibutuhkan. Kemudian ada jurinya. Kemudian ada divisi publikasinya sejauh mana. Kemudian ada divisi perlengkapan, macam-macam. Nah, ini tergantung dengan kebutuhan kita. Kalau event yang kita adakan ini lebih kepada mungkin sifat kepanitiaan ya, yang kemarin saya sebutkan bahwa antara kepanitiaan dengan profesional event organizer agak sedikit berbeda. Kalau di kampus lebih kepada kepanitiaan, kalau profesional berarti perusahaan atau company yang memang spesifik di bidang event organizer. Nah, pada prinsipnya sama. Jadi ketika membutuhkan SDM dalam event, ya dia tetap mencermati skala event, kemudian inventarisir kebutuhan SDM, kemudian menentukan waktu perekrutan SDM. Artinya begini, di dalam IO profesional itu ada staf khusus, ada staf yang memang dia pegawai tetap. Katakanlah tidak banyak sebetulnya. Misalnya 5 orang. Nah, 5 orang ini yang day by day di situ mengurusi hal-hal yang sifatnya basic, menyiapkan persiapan mau bikin event apa gitu, itu 5 orang ini. Nah, ketika membutuhkan membutuhkan perekrutan SDM dari luar itu otomatis seorang leader harus mengerti ini kapan harus kita rekrut, karena terkait dengan budgeting juga. Untuk budgeting otomatis karyawan kontrak, butuh kontrak berapa hari, bla bla bla, kemudian dibutuhkan saat kapan. Ini butuh rujukan sebuah time schedule. Jadi dari awal seorang leader yang mau bikin event harus membuat time schedule bersamaan dengan biasanya ada di dalam proposal time schedule-nya. Nah, di situ termasuk beberapa hal yang step-stepnya yang dimunculkan dalam time schedule. Di antaranya adalah perekrutan SDM. Nah, itu yang disiapkan oleh event organizer. Kemudian nomor 4, yang biasa saya lakukan itu memilih posisi ini untuk SDM yang kita butuhkan itu dipilih dari atas. Dari atas itu misalnya kita bikin sebuah struktur. Jadi misalnya ada manajer, di situ ada state manager, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian di bawahnya ada divisi apa gitu. Ada publikasi, divisi dokumentasi, ada macam-macam yang kita buat. Perekrutan kita itu dari leader-leadernya itu, dari posisi-posisi itu. Jadi dari atas dulu, kemudian di bawahnya
butuh berapa orang dan posisi apa saja nanti dikomunikasikan dengan SDM yang kita rekrut, yang sudah masuk kita rekrut, siapa yang cocok dan karakter apa bisa kita diskusikan. Itu kira-kira. Kenapa posisi rekrutmennya dari posisi dari atas, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah pilih sesuai skill-nya. Jadi ini sudah masyhur dalam sebuah manajemen, planning, organizing, executing, dan controlling, asas manajemen itu the right man on the right place, gitu ya. Jadi kita menempatkan orang di tempat yang tepat sesuai dengan skillnya. Dan ini butuh kemampuan seorang leader, gitu. Jadi mencermati SDM itu memang harus dipunyai oleh seorang leader. Jadi sekretaris dibutuhkan orang yang seperti apa, gitu. Akan berbeda dengan bendahara yang kegiatannya mengurusi uang. Sekretaris berurusan dengan surat menyurat, dia otomatis pinter merangkai kata-kata, membuat argumentasi, bikin surat menyurat, bikin proposal, dan lain sebagainya kayak itu. Itu sekretaris. Kemudian bendahara otomatis mempunyai basic yang hitung-menghitung terkait dengan uang, kemudian mungkin ngerti tentang akunting dan lain sebagainya, itu kebutuhan untuk bendahara. Kemudian misalnya divisi publikasi, dia mengerti desain visual, strategi-strategi untuk menarik publik ke event kita. Kemudian divisi yang lain mungkin perlengkapan, dia ngerti tentang properti, ngerti tentang logistik dan lain sebagainya, itu otomatis harus kita sesuaikan dengan skillnya. Posisi-posisi itu harus kita sesuaikan dengan skillnya. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan skill masing-masing posisi, ya tunggu aja, nanti akan runyam semuanya urusannya. Karena apa? Karena event ini pertanggungjawabannya di depan publik dan dalam waktu yang spesifik, relatif pendek. Artinya begini, kita bikin event pertunjukan live gitu ya, entah di TV, entah di offline gitu. Seperti halnya teman saya dia ada yang kerja di Trans 7, dia bagian panggung. Meskipun dia lulusan teknik sipil, tapi bagian panggung. Ketika dia nggarap event live gitu, live streaming pertunjukan gitu, dia setiap saat pas waktu pertunjukan itu dia harus mengenakan baju dan beserta perlengkapannya, ada palu, ada tang, ada kabel, ada macam-macam. Itu memang harus standarnya begitu. Ketika terjadi sesuatu dengan panggung, karena urusannya dia dengan panggung, maka dia beserta timnya harus siap saat itu juga. Nah, itu yang kenapa saya katakan bahwa yang namanya event organizer, apalagi secara profesional, itu digarap secara matang, persiapannya harus matang, apapun yang dibutuhkan harus siap sedia. Itu. Kalau dalam guyonan ya, bedanya tukang dari Jepang sama tukang dari Indonesia, tukang kayu ya. Itu gini, kalau tukang Jepang itu
dia naik ke rumah, di atas rumah mau masang macam-macam genteng, macam plafon dan lain sebagainya itu pakai baju apa namanya? Wirpak, kemudian beserta dengan alat-alatnya yang lengkap, alat-alat peralatan pertukangan yang lengkap itu tukang Jepang. Kalau tukang Indonesia nggak bawa apa-apa, naik ke atas, biasanya nyuruh-nyuruh temennya yang di bawah, ambilin paku, ambilin palu, ambilin geraji, kan gitu. Dan ini sangat tidak efektif. Maka pola kerja orang Jepang patut kita tiru gitu. Jadi begitu bekerja memang dibutuhkan harus lebih efektif, efisien, itu yang bisa kita tiru gitu. Tidak secara tradisional. Kemudian yang keenam ini belum yang keenam, siapkan cadangan SDM untuk mengatasi kondisi darurat. Jadi dalam sebuah event kadang-kadang dibutuhkan SDM cadangan untuk mengatasi kondisi darurat. Itu selama yang saya ikuti, kadang-kadang kita menyiapkan itu, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang enggak jika kita memang bisa kira-kira bisa mengatasi gitu, tidak perlu SDM cadangan. Kemudian jenis SDM dalam event. Nah, ini perlu kita tegaskan seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada pegawai tetap. Ini kita bedakan, misalnya ini event organizer ya, yang profesional. Ada pegawai tetap, staf operasional, itu otomatis sudah ada duluan, dia mengawali sebuah persiapan event direncanakan. Kemudian ada relawan atau volunteer. Nah, itu yang kita praktekkan dulu waktu Jivina, itu sifatnya relawan. Jadi panitia Jogja International Furniture and Craft Fair atau pameran Jivina membutuhkan relawan atau volunteer untuk bergabung di kepanitiaan. Nah, ini otomatis masuk dalam kategori pegawai tidak tetap, gitu ya. Kalau staf operasional itu pegawai tetapnya event organizer, otomatis di Jivina itu yang mempunyai istilahnya hostnya itu sebuah company namanya PT Jivina. Nah, itu bisa dikatakan bahwa itu adalah event organizer, kemudian relawannya yaitu pegawai tidak tetap yang di-hire oleh hostnya atau event organizer untuk bergabung dalam event tertentu. Itu jenis SDM dalam event. Kemudian kontrak kerja. Nah, pada prinsipnya ini bisa kita baca ya. Kontrak kerja karyawan adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di antara pekerja dengan pengusaha secara lisan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu, yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban. Kemudian setiap perusahaan wajib untuk memberikan kontrak kerja sebelum calon karyawan bekerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi begini, di dalam event organizer itu seperti halnya dengan
proyek-proyek yang lain, proyek-proyek yang lain termasuk sama dengan di film ya. Di film itu ketika mau produksi film itu juga ada rekrutmen kru film, dan itu biasanya lebih tertib dibanding dengan event-event kesenian yang lain, misalnya pameran lukisan, pameran festival seni apa gitu, itu rata-rata masih kurang tertib kadang-kadang khususnya di Jogja ya. Jadi yang lebih tertib itu biasanya produksi film. Kalau produksi film, setiap kali kita merekrut kru, entah itu bagian kleper, bagian DOP, director of photography, atau mungkin art director, atau mungkin bagian macam-macam di kru banyak sekali. Nah, itu sebelum dia bekerja itu tanda tangan kontrak dulu. Nah, di event organizer yang sudah profesional biasanya begitu juga. Di event organizer yang sudah profesional biasanya ada kontrak kerja. Atau di perusahaan-perusahaan furniture atau di perusahaan yang lain itu juga setiap kali mempekerjakan orang itu ada komitmen, ada MOU, ada kesepakatan kerja. Dan itu otomatis sebagai pengusaha kita sebagai pengusaha itu tidak lepas dari peraturan perundang-undangan. Aturan undang-undang yang dulu dipakai di Indonesia itu nomor 13 tahun 2003 direvisi dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja. Untuk detailnya bisa dipelajari sendiri karena banyak sekali, berapa ratus halaman itu. Nanti yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Pada prinsipnya nilai-nilai yang wajib diikuti adalah keadilan dan manusiawi, itu pesan dari undang-undang. Jadi antara pengusaha yang memberi pekerjaan kepada SDM itu dengan pekerjanya sendiri harus memenuhi unsur-unsur keadilan dan manusiawi. Nah, pola kerjanya, kenapa harus dibikin kontrak kerja? Ini pola kerjanya harus kita juga harus mengingat bahwa kita mempunyai keterbatasan gitu. Jadi mentang-mentang eventnya dalam waktu mendesak, kemudian ini persiapannya kurang matang, kemudian 24 jam ditekan untuk bekerja terus, ya jangan. Saya kira persiapan yang baik adalah ketika pekerjaan berjalan dengan baik, tapi jam kerja juga teratur dengan baik, gitu. Itu mestinya seperti itu. Jadi tidak mengumpulkan banyak pekerjaan dalam satu waktu sehingga mengakibatkan kesehatan kita terganggu, itu tidak baik juga. Dan ini kadang-kadang masih sering terjadi gitu. Saya pun kadang-kadang masih melakukan ketika misalnya pameran waktu loading gitu dan sampai pagi, memang urusannya banyak sekali, itu ya itu 1-2 kali nggak apa-apa. Tapi memang kemudian bisa diatur dengan bergantian shift atau bergantian jam kerjanya. Kemudian tadi langkah-langkah dalam kontrak kerja ya. Kemudian yang ketiga, inventarisir job description SDM pada setiap posisi jabatan. Jadi
sebelum kita merekrut SDM, itu mestinya kita harus mengerti job description-nya dulu. Posisinya apa dulu, kemudian job description-nya apa, baru kita adakan rekrutmen. Jadi ini dibutuhkan seorang leader yang mengerti betul pekerjaan detail sebuah event.